di dalam rangka mempersiapkan ketangguhan masyarakat menghadapi pandemi COVID ini, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, Komisi A dan BPBD berkomitmen untuk membantu masyarakat tangguh. Oleh karena itu, pada hari ini Komisi A bersama dengan BPBD DIY dan tentunya juga instansi yang terkait akan membantu masyarakat. Yang pertama, ya, kita akan bagikan masker, masker medis. Ini baik untuk para pedagang, kemudian pelaku wisata, ya, termasuk untuk para wisatawan yang masuk ke Jogja. Dan kita nanti akan ke Malioboro untuk membagikan ini secara simbolik, dan tentunya nanti tim akan bekerja untuk kemudian pembagian. Tentu saja kita harapkan tidak hanya BPBD saja, tapi juga BPBD Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan maupun dari swasta juga kita harapkan terlibat di dalam berpartisipasi untuk memastikan, ya, Tahun Baru dan Natal aman dari pandemi COVID ini yang kita harapkan bersama. Secara simbolik, ya, kita serahkan pada masyarakat, gitu ya, dan hari ini tentu saja media menjadi bagian penting untuk kemudian kita sama-sama lindungi, ya, dari paparan COVID dan menggunakan masker. Nah, ini simbolnya begini. Oke. Terima kasih teman-teman, dan kita akan ke depan untuk bersama-sama masyarakat yang kita akan bagikan. Dan terima kasih teman-teman BPBD atas kepeduliannya. Mengawali rangkaian kita untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat tentang protokol kesehatan, jadi ada masker, ada cuci tangan dan sebagainya. Hal ini juga kami laporkan waktu kemarin rapat Forkompinda untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Jadi kita akan melaksanakan kampanye atau mengingatkan kembali pada masyarakat. Kalau bicara ini bisnisnya, jadi kita siapkan masker ada 142.375, kemudian hand sanitizer 7.560, dan sabun cair 240. Ini masih bisa berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan itu. Jadi ini juga menindaklanjuti, jadi di media hari ini saya kira juga sudah terekspos 7 juta lebih, ya, orang akan bermobilitas di DIY. Tentu mereka tidak hanya naik mobil ke sana kemari, pasti suatu saat akan turun, entah itu di mall, entah itu di objek wisata, entah itu di destinasi kuliner dan sebagainya lah. Itu akan menimbulkan interaksi. Karena itu kita mengingatkan kembali pentingnya untuk memakai masker, supaya kemudian wisatawan silahkan datang, silahkan belanja, silahkan menikmati objek wisata, tapi kita jaga jangan sampai mereka juga membawa virus, atau kita ketularan virus itu satu. Yang akan kita lakukan. Dan yang kedua, kemarin juga kami laporkan, ini titik pesan juga kepada teman-teman. Jadi kita harapkan travel agent atau tour agent yang membawa wisatawan ke Jogja, ketika mereka berada di bus akan mengunjungi objek wisata, promo wisatanya kita harapkan tidak hanya menjelaskan tentang daya tarik destinasi, tapi juga menjelaskan tentang kerawanan-kerawanan atau kerentanan. Jadi ibaratnya seperti safety briefing, ya. Jadi ketika ke Parangtritis, pasti di bis dijelaskan, oh Parangtritis itu ombaknya seperti ini toh, kontur pantainya seperti ini, jadi ada palung dan sebagainya. Oh Lavatur itu seperti ini, ada sekarang statusnya siaga. Siaga itu level 3. Sehingga kemudian wisatawan itu siap, tahu, paham potensi ancaman. Dengan paham itu, jadi ketika dijelaskan di perjalanan itu, mereka saya kira akan lebih mudah untuk mencerna, memahami, ya.
daripada ketika di pantai kemudian teman-teman Mas terima kasih di sana juga menjaga mengingatkan, tetapi godaan untuk ketika sudah di pantai itu kan pikirannya air ya, apalagi anak-anak muda ya, wisata itu ya ingin menikmati segala sesuatu dengan leluasa, tapi kemudian kita hindari atau kita jaga jangan sampai lalai terhadap potensi-potensi ancaman di tempat-tempat wisata itu. Ya kita tahu banyak objek wisata sekarang yang tempat-tempatnya menarik, di perbukitan, di puncak, di jalannya juga naik dan sebagainya, tapi itu perlu hati-hatian. Ini juga pesan kita untuk wisatawan atau untuk momentum Natal dan tahun baru ini ya, supaya kemudian kita bisa bersama-sama menikmati ekonomi dengan baik dan tidak terjadi lonjakan kasus maupun tidak terjadi eksiden di objek-objek wisata. Apalagi informasi dari tadi bahwa kita sampai Januari masih potensi cuaca ekstrim ya. Tadi pagi pun juga hujan terang ya. Kita menunggu agak ada sedikit nih ke sini. Jadi itu potensi juga yang bisa terjadi ketika kita berwisata, jadi ada angin kencang, ada hujan lebat, bisa jadi juga yang kemudian bisa berpotensi di daerah tertentu menyebabkan longsor dan sebagainya. Saya kira teman-teman atau para wisatawan itu yang berkunjung di sini kan belum tentu menguasai medan tempat-tempat mereka berwisata. Nah ini perlu dijelaskan situasinya seperti apa. Jadi daya tarik it's okay, itu memang perlu disampaikan, tetapi juga di sisi lain kewaspadaan itu perlu disampaikan.